Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bangun Pracoyo, pengawas SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Saya sudah melaksanakan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata sudah dilakukan dengan berbagai cara, hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu, saya berinisiatif menggunakan alat bantu. Alat bantunya yaitu IPD, Infografis Pembelajaran Berdiferensiasi. Dengan IPD, alhamdulillah sudah berhasil meningkatkan pembelajaran lebih baik, berkualitas, kreatif, inovatif, dan menantang, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini saya akan melaksanakan pembimbingan di sekolah binaan saya, yaitu di SMP Negeri 3 Mrebet, menggunakan alat bantu atau media yaitu IPD, Infografis Pembelajaran Berdiferensiasi. Ini yang hard copy, juga saya sudah bagikan yang soft copy-nya. IPD ini adalah alat bantu media sehingga memudahkan guru dan kepala sekolah, guru untuk membina atau untuk lebih mudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena IPD ini berisi tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan, karena di sini bagaimana kontennya, prosesnya, produk dan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya dengan IPD ini semua guru bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan tujuan akhir siswa mendapat layanan terbaik dalam pembelajaran sehingga dia bisa mengembangkan potensinya. Demikian kegiatan hari ini. Mari kita laksanakan pembinaan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 3 Mrebet dengan IPD, Infografis Pembelajaran Berdiferensiasi. Terima kasih.
Baik, pada hari ini kita mulai dulu pembelajaran dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya, cukup. Oke, sekarang kita masuk materi. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Waktu kita sekitar 100 jam, tidak banyak. Nanti kita akan melakukan banyak kegiatan. Kita sudah bagi kelompoknya ya. Nanti masing-masing kelompok kita akan mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan organ pencernaan tubuh. Setelah itu nanti perwakilan akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kan pernah sakit diare, macam-macam. Ada yang pakai minum obat, ada yang cukup istirahat, ada yang mungkin pola makannya diperbaiki, banyak macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka saya silaturahmi sekaligus mendampingi ya Pak Febri untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, saya mohon izin menggunakan waktu 5 menit untuk kita bersama-sama belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Baik Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik memperoleh materi pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai dan kebutuhannya. Nah, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi harus dibentuk melalui cara berpikir guru yang menganggap semua anak bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ulangi sekali lagi, pembelajaran berdiferensiasi harus dibentuk melalui cara berpikir guru yang menganggap setiap siswa akan dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kapasitasnya masing-masing. Itu cara berpikirnya. Mohon perhatian bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda dengan pembelajaran individual yang dipakai di sekolah berkebutuhan khusus ya, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tidak. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru tidak menghadapi peserta didik secara khusus satu-satu dengan kebutuhan khusus. Tidak. Peserta didik bisa dalam kelompok besar, bisa dalam kelompok kecil, bisa belajar mandiri. Itu semua bisa dilakukan. Jadi berbeda. Lalu ada 3 aspek yang bisa dibedakan. Monggo, nah ini ahlinya. Orang BK itu ahli dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 aspek agar guru bisa mendidik secara berdiferensiasi dengan baik, yaitu aspek konten yang mau diajarkan, proses, dan asesmen ya. Asesmen beberapa produk, dan satu lagi adalah lingkungan belajar ya. Tomlinson menjelaskan keragaman peserta didik dipandang dari 3 aspek yang berbeda, yaitu kesiapannya. Apakah tiap anak itu kesiapannya berbeda-beda? Bapak Ibu pasti tahu ya. Ada anak yang sudah siap sekali karena di keluarga yang menyiapkan anak untuk belajar, ada yang sama sekali tidak siap. Juga minatnya, bagaimana minat anak, motivasi yang tumbuh dari dalam diri untuk belajar. Berikutnya profil belajar peserta yang itu berbeda-beda, dan itu harus dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ada 3 aspek, tapi ada 4 elemen penting dalam pembelajaran berdiferensiasi yang harus Bapak Ibu perhatikan, dan ini adalah dalam kontrol Bapak Ibu, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. Kontennya apa? Adalah bagaimana Bapak Ibu menyiapkan pembelajaran yang memang harus berbeda. Berbedanya bagaimana menyesuaikan tingkat kesiapan peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten itu berdasarkan profil belajar peserta didik. Jadi memang
agak-agak di sini agak lebih repot sedikit dari biasa karena kontennya disiapkan agak berbeda sesuai dengan kesiapan peserta didik dan bagaimana profil belajar peserta didik. Lalu bagaimana strateginya? Bagaimana bagaimana menggunakan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, menyediakan pembelajaran mini dan menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran. Aneh ini. Menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran ini perlu digarisbawah. Jadi bukan hanya dengan ceramah saja atau tugas saja atau dengan video saja atau dengan gambar saja, tapi dengan berbagai moda. Berikutnya prosesnya juga Bapak Ibu dalam proses pembelajaran intinya kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu intinya lebih memperhatikan siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Lebih memperhatikan. Berarti dia perhatikan semua, tapi lebih memperhatikan itu yang memang agak kesulitan. Produknya bisa berbeda, bisa berbeda, bukan berarti KD-nya berbeda, tidak. Produknya tingkat kerumitannya yang berbeda. Produknya sama, misalnya tentang kalau Pak Febri tadi anak menggambar tentang sistem pencernaan. Kalau yang kompetensinya bagus, mungkin gambarnya lebih detail, lebih rumit, lebih bagus. Tapi kalau yang memang kemampuannya atau kompetensinya di bawah standar, boleh saja gambarnya tentang sistem pencernaan, tapi tingkat kerumitannya, tingkat detailnya agak berbeda. Itu produknya. Berikutnya yang lingkungan belajar. Lingkungan belajar juga, Bapak Ibu silahkan memperhatikan lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar maksudnya apa? Kalau memang anak ini membutuhkan bimbingan dari teman yang lebih baik atau yang lebih pintar, tempatkan duduknya dengan teman yang bisa membantunya. Jadi heterogen. Semua itu Bapak Ibu, ini kalau saya menjelaskan sebentar selesai, supaya Bapak Ibu punya pegangan, maka saya sudah rangkum dalam namanya IPD, infografis pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan Bapak Ibu pelajari. Oh, konten itu apa? Ini contohnya. Contoh dari kegiatan atau contoh caranya ada. Produk itu apa? Ya, misalnya konten adalah apa yang kita ajarkan ke murid dan apa yang ingin murid pelajari. Nah itu. Lalu contoh caranya menyiapkan materi ajar dalam berbagai format seperti buku, audio dan sebagainya. Produk juga. Apa itu produk? Apa itu proses dan lingkungan belajar? Semuanya sudah dirangkum dalam namanya IPD. Ada yang sudah hard copy dan Bapak Ibu juga pelajari hard copy. Ya, memang tidak langsung drastis Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi pelan-pelan saja, karena ini adalah kewajiban dari kita dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum selanjutnya. Pembelajaran kita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sampai di sini penjelasannya singkat karena waktunya terbatas. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Siap melaksanakan? Ya. Oke, kalau siap coba semuanya berdiri. Ya. Ya, semua dengan IPD siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. SMP Negeri 3 Mrebet, semangat berprestasi. Ya. Semoga bukan hanya guru yang berprestasi, tapi siswa yang berprestasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. 1, 2, 3. Dengan IPD siap melaksanakan pembelajaran. Ulang ya terus. SMP 3 Mrebet, semangat berprestasi. 1, 2, 3. Dengan IPD siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. SMP Negeri 3 Mrebet, semangat berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga sukses, selamat beraktivitas, dan mohon maaf karena mengganggu istirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa istirahat lagi.